surat Rasul Paulus ke gereja Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20. Efesus 6 ayat 10 hingga ayat 20 kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirah keadilan. Dalam segala keadaan penggunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan sebagai topik di minggu kita hari ini, kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kuat di dalam Tuhan. Kita dipersiapkan menghadapi dunia ini. Si jahat yang mencerminkan sifat iblis adalah kekuatan yang kuat untuk mempengaruhi, untuk merusak tatanan moral dalam komunitas keluarga dan juga persekutuan. Itulah yang terjadi di gereja Efesus, kota terbesar kedua setelah Rom dalam Kekaisaran Romawi, dan yang terkenal dengan kuil Artemis, Dewi Diana, yang dibangun orang Yunani di tahun 550 sebelum Masehi. Kuil Artemis Dewi Diana yang diyakini orang Yunani dewi kesuburan kepada manusia dan mata pencaharian masyarakat Yunani akan semakin berkembang, semakin membaik jika mereka menyembah Dewi Diana menurut kepercayaan mereka pada saat itu.
keberadaan kuil itu sangat besar pengaruhnya di negara lain, sehingga menjadi magnet yang kuat menyeret banyak orang untuk menyembah berhala pada zamannya. Ibu bapak, saudara-saudara, Paulus melayani jemaat Efesus Turki yang dikatakan pada saat ini selama 3 tahun. Dia diseret dari sana, dimasukkan ke penjara di kota Rom. Hal ini mempengaruhi umat Kristen yang dilayani Rasul Paulus pada saat itu pada beribadah. Hal itu mempengaruhi kegiatan mereka dan mungkin takut dengan orang-orang yang sekitarnya di luar daripada Kristen. Itulah dasarnya Rasul Paulus mengirimkan surat dari penjara untuk menguatkan jemaat Kristen yang menghadapi kejadian tersebut. Mungkin seperti surat Rasul Paulus yang dikatakan di sini, banyak yang patah hati, resah, takut karena pemimpinnya telah tertangkap dan dipenjarakan. Mungkin jemaat kecil mungkin mengurungkan diri, menutup diri dan segalanya karena ketakutannya. Disitulah Rasul Paulus mengatakan kuat di dalam Tuhan. Itu diekspresikan kepada umatnya di Efesus. Yang kita baca dari ayat 10 hingga ayat 20 ini, untuk melawan segala bentuk kejahatan dalam segala aspek kehidupan dan tatanan manusia, baik di dalam pemerintahan, kelompok teroris, pemimpin yang arogan, dan juga yang diktator. Begitu juga karakter manusia yang ambisius, yang sombong, penuh hasrat duniawi, dan mencari kepentingan diri sendiri, serta perbuatan jahat lainnya. Dia mengatakan agar bertobatlah. Bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Dan juga ibu bapa, untuk melawan ancaman dan pengaruh dari roh dunia, Paulus menggambarkan pengawal untuk menjaga dirinya di dalam penjara yang memakai ikat pinggang. Dia mencontohkan bagaimana kita berperang di tengah dunia ini menghadapi penjahat-penjahat. Sebagaimana militer mau berangkat ke medan perang harus memperlengkapi dirinya, mengatakan memperketat ikat pinggang dan juga menjaga dirinya, melindungi dari mara bahaya ketika menghadapi musuh. Maka simbol ikat pinggang merupakan wujud kekuatan kebenaran Tuhan yang harus berani dinyatakan di segala aspek kehidupan. Begitu juga baju jirah merupakan APD
APD pada waktu kita menghadapi COVID-19 itu sangat-sangat gencar memakai pakaian APD, yaitu alat pelindung diri. Sampai-sampai kita keliling gereja kita membuat sumber air, ya, mencuci tangan. Karena apa? Kita melindungi diri kita dari mara bahaya penyakit virus yang kita hadapi pada 1 tahun yang lalu. Itu masih jelas dalam ingatan kita. Di sini Paulus menggambarkan memakai baju jirah, alat pelindung diri dari alat vital manusia seperti jantung, hati dan tulang punggung. Begitu juga dikatakan harus memakai tali kasut, merupakan alas kaki, melindungi kaki dari tanah dan juga jebakan musuh. Lalu perisai merupakan alat pelindung diri dalam perang sebagai penahan kekuatan untuk membalas serangan musuh dan yang terakhir ketopong atau topi perang merupakan pelindung diri dari kepala dan muka dari serangan musuh. Jadi perlengkapan itu Paulus membuat gambaran bagaimana kita berperang, yang maju ke medan perang melawan musuh. Begitu juga lah kita dipersiapkan semua perlengkapan perang tersebut bukan untuk mengajarkan jemaat Efesus untuk berperang secara fisik, melainkan berperang secara rohani yang dipersiapkan dari segala sisi kehidupan kita untuk berani, tidak kenal menyerah, penuh keyakinan agar kita menang. Pantang mundur. Itulah momen Indonesia merebut kemerdekaan yang baru 1 minggu yang lalu kita rayakan. Seandainya menyerah, kita saat ini tidak tahu bagaimana kehidupan kita saat ini. Karena menang, kita bisa mengisi kemenangan itu dengan ragam bunga-bunga, ragam gaya dan ragam untuk mensyukuri kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita dikatakan tanpa menyerah kepada iblis, penuh dengan keyakinan agar kita menang menghadapi musuh kita iblis yang selalu datang untuk menyerang kita, sehingga menimbulkan kekuatan prima yang hanya dimiliki umat Tuhan, umat yang percaya. Begitu juga kekuatan doa merupakan supremasi dari iman kita kepada Tuhan. Tanpa doa kita lemah dan jatuh. Ido bana didokon di buku edetai asa tok-tok kita martangiang jala didok mergogo situtudo tangiang nyaka partigor molo dihaburjuhon. Jadi bukan hanya berdoa begitu saja, tetapi kepada orang yang menyatakan di dalam dirinya, di dalam hidupnya. Tanpa doa kita tidak akan bisa bertahan hidup. Tanpa doa
kita akan jatuh. Untuk itu segala perlengkapan yang telah kita persiapkan dalam melawan penguasa dunia ini tidaklah sempurna bila kita tidak berdoa. Maka Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 20, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Berdoalah. Itulah nafas kehidupan orang beriman. Itulah nafas iman kita, berdoa. Martin Luther mengatakan orang Kristen yang tidak berdoa, dia mengatakan sebagai mayat hidup. Mayat hidup tidak berguna untuk Tuhan. Jadi kita berdoa bukan harus panjangnya doa yang kita lanturkan. Bukan harus pintar menyusun kata-kata kepada Tuhan, namun itu perlu juga. Tetapi yang perlu hati kita, hati kepada Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Ini menguatkan kita untuk bersukacita, memberikan kita sukacita bahwa kita adalah tentara Kristus. Lagu pujian dari sekolah minggu mengatakan, akulah tentara Kristus katanya, tapi tentara Kristus bukan menembaki musuh, tetapi menembaki iblis. Aku tentara Kristus, aku pemenang Kristus. Jadi katakan di situ. Jadi tentara Kristus memakai perlengkapan senjata iman yang luar biasa untuk membentengi hidup kita melawan kuasa dunia ini. Jadi kita harus memperlengkapi perlengkapan perang seperti yang dijelaskan di atas tadi. Meskipun pendidikan kita rendah atau meskipun latar belakang kita dari keluarga kita yang hancur, meskipun kesehatan kita terganggu dan tekanan hidup kita berat sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi dunia ini. Oleh karena itu, senjata Tuhan itu menguatkan kita. Senjata yang hebat, yang dahsyat, yang tidak tergoyahkan oleh apa dan siapapun oleh dunia ini. Sama seperti para martir yang mendahului kita, hidupnya telah abadi dan bahagia bersama Tuhan. Memang di dalam hidup kita diumpamakan seperti berperang menjalani hidup kita ini, karena dunia ini selalu menyeret kita jika kita mau, jika kita kalah, jika kita tidak kuat di dalam iman. Hal inilah mengingatkan kita di dunia ini, di dunia yang fana ini, bahwasanya dunia ini adalah hanya sesaat, apalagi situasi saat sekarang ini, di mana gunung es di kutub selatan semakin mencair, atmosfer sebagai pelindung bumi dari matahari semakin menipis, paru-paru dunia atau pohon-pohon semakin habis oleh penebang liar, tanah semakin kering dan tandus akibat tambang dan tanaman keras yang merusak mineral tanah. Bencana alam yang bertubi-tubi dalam akhir-akhir ini, baik gunung berapi yang meletus, tanah longsor, erosi, banjir bandang,
penghuni hutan keluar ke pemukiman warga, dan juga banyak lagi hal-hal yang lain yang menakutkan kita, yang merusak mungkin pikiran kita. Oleh karena itu kita dipanggil untuk berdoa. Kita diajak merendahkan diri ke hadapan Tuhan. Apalagi saat-saat terakhir ini yang viral, perdagangan anak dan juga sabu-sabu atau narkoba yang semakin semarak menghantui anak-anak kita, remaja. Bukan hanya remaja, tetapi anak-anak SD juga sudah kena dipengaruhi oleh narkoba. Bukankah itu menakutkan orang tua sekarang? Kita tahu akibat daripada mengkonsumsi obat terlarang tersebut merusak moral anak-anak kita. Sebagai umat Tuhan harus memperlengkapi diri dengan firman Tuhan. Hikmat dan doa mampu kuat dan bangkit menghadapi situasi zaman yang kompleks ini. Jangan pernah lengah menghadapi semuanya itu. Begitu juga dalam situasi negara kita dan kehidupan bermasyarakat ini yang sering mengalami ketidakadilan dalam hukum, kesejahteraan, kebebasan beragama, namun itu kita tahu dikatakan dijamin oleh negara. Diskriminasi dan lainnya membuat kita sulit untuk mengadu agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini terbukti sebagaimana yang kita dengungkan setiap merayakan tanggal 17-an. Di mana? Apa buktinya? Masih terjadi diskriminasi bagi orang-orang yang minoritas. Karena itu ibu bapak, karena itu saudara-saudara yang kekasih, kemana kita mengadu? Tempat kita mengadu yang mampu menguatkan kita sebagai tentara Tuhan. Berdoalah. Berdoalah. Doa orang benar besar kuasanya. Ayat itu menguatkan kita untuk kuat di dalam Tuhan. Ayat itu membangkitkan kita agar kita bangkit berdiri, mampu menghadapi segalanya itu. Maka janganlah takut, jangan menyerah, dan janganlah ragu. Bersama Tuhan kita pasti kuat, pasti menang. Melawan kejahatan, melawan kelaliman, kita pasti mampu mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Di tangan kita kemenangan. Oleh karena itu Tuhan memberkati kita, Tuhan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang menguatkan kami hari ini melawan musuh-musuh kami yang sering menjatuhkan iman kami. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berdiri. Tanpa Tuhan kami akan terpukul kalah. Tanpa Tuhan kami tidak berani. Tuhan telah mempersiapkan kami dengan persiapan iman. Mampukan kami Tuhan, agar kami mampu untuk berdiri. Mampu Tuhan
bersaksi atas perbuatan ajaib-Mu kepada diri kami, sehingga kami Tuhan kuat dan berani, dan kami akan menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah doa kami ini. Amin. Mari kita angkat pujian bernyanyi nomor 202 ayat 1 dan seterusnya.